Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Salatu wa salaman daimain ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang angin merah dan penyakit berat, termasuk diantaranya adalah wabah. Kisah ini diambil dari kitab Mujarabat Ad-Dairabi halaman 100. Dikisahkan dari Asif bin Barkhiyah. Beliau adalah Perdana Menteri Nabi Sulaiman yang dapat memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari negeri Sabah Yaman ke Palestina dalam sekejap mata. Konon dikisahkan, pada suatu hari Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam sedang duduk di atas singgasananya di hadapan para menteri dan para pejabat kerajaan, dilayani oleh bangsa jin, setan, manusia, binatang, dan burung-burung. Beliau sedang menerima pengaduan dan mengadili di antara mereka. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada Asif, Allah subhanahu wa ta'ala telah menguasakan kepadaku bangsa jin, setan, manusia, binatang, burung-burung, dan angin. Adakah satu dari makhluk Allah yang maha pemberi kebaikan lagi maha luhur yang tidak dikuasakan kepadaku? Asif berkata, wahai Nabi Allah, semua yang dikuasakan oleh Allah kepadamu tidak mencukupi sebiji sawi dari kekuasaan Allah. Maka tiba-tiba muncul di hadapan Nabi Sulaiman sesosok makhluk mengerikan yang panjang tinggi tubuhnya 40 hasta dan lebar 40 hasta. Ia menyalakan api lalu memukulkan api tersebut ke tubuhnya sendiri hingga tubuhnya menyala. Nabi Sulaiman dan semua yang hadir di situ tersentak kaget. Lalu Asif bin Barkhiyah berkata, janganlah gentar, bertakbirlah 3 kali. Setelah tenang, Nabi Sulaiman berkata, aku bersumpah kepadamu, wahai makhluk api, kecuali engkau memberitahu kepadaku siapa dirimu, apa namamu, apa bahayamu, untuk apa engkau datang, dan apa tugasmu. Makhluk mengerikan itu menjawab, wahai Nabi Allah, aku adalah angin merah dan penyakit yang besar. Tugasku apabila Allah menghendaki menyiksa seseorang dari makhluknya di dunia dengan sebuah penyakit dari berbagai penyakit, maka Allah menugaskan aku kepada orang tersebut. Dan aku memiliki pasukan yang membantuku atas perintah Allah. Dan Allah menempatkan kepadaku 400 macam penyakit. Dan Allah juga menciptakan obat bagi setiap penyakit. Dan Allah mengajarkan obatnya kepadaku. Lalu Nabi Sulaiman berkata, demi Allah yang telah menciptamu dan membentukmu, aku bertanya kepadamu, ada berapa macam dari cabang-cabang penyakit tersebut? Ia menjawab, wahai Nabi Allah, sesungguhnya cabang-cabang dari penyakit itu sangat banyak. Adapun yang bersamaku ada 14 cabang. Sebagian daripada 14 itu adalah penyakit wazir, ambien, masuk angin, sakit wajah, sakit bengkak, sakit lambung, dan rusaknya lambung atau tips, sakit perut, dan sakit liver,
sakit kedua lambung, sakit punggung, sakit kepala, dan guncangan otak. Adapun obat gendeng atau terguncangnya otak, sakit kepala dan migrain adalah cuka yang sangat asam, buah anggur dan buah kelapa. Adapun sakit gila atau otak terguncang dan penyakit darah hingga tubuh terasa berat, obatnya adalah akar ilalang ditumbuk halus, dicampur air hangat, lalu dioleskan pada kepalanya. Kemudian Syekh Ahmar kembali berkata, sesekali aku memukul kepala manusia, maka ia akan mengalami sakit jiwa yang menimbulkan khayalan mengerikan, seperti dikejar-kejar api, atau melihat orang banyak yang hendak membunuhnya atau ingin memukulinya. Terkadang merobek-robek bajunya sendiri atau mengherdik, memarahi setiap orang yang mendekatinya, dan sering berteriak-teriak. Obatnya adalah minyak kulit labu, dioleskan di kedua lambungnya, di kepalanya dan di kedua dahinya, dan menciumi atau mengendusi minyak kulit labu tersebut. Adapun al-kabus, yang datang dalam tidur seseorang, sehingga melihat sesuatu yang berat menimpanya dan membuatnya sulit bergerak dan bernafas, maka obatnya memakan ketumbar hijau 2 gram apabila sakitnya bercampur sakit panas. Namun bila kedinginan, maka ketumbar hijau 1 gram dicampur dengan menyan putih dan jus sayuran, dicampur air panas, diminum lalu dimuntahkan seketika. Nabi Sulaiman berkata, demi Allah yang Maha Agung, aku bertanya kepadamu, berapa jumlah angin yang ada bersamamu? Syekh Ahmar menjawab, wahai Nabi Allah, bersamaku ada 6 angin. 1 al-qasif, angin yang menghancurkan. 2 al-asif, angin badai. 3 as-sorsor, angin yang sangat dingin. 4 al-akim, angin yang membuat tanaman menjadi tidak subur atau yang membuat mandul. Yang kelima al-asim, angin yang menggagalkan panen atau merontokkan buah-buahan. Dan yang keenam adalah as-samum, yakni angin panas. Dan keluarnya angin-angin tersebut pada hari-hari tertentu serta tercatat dalam 7 kitab sunnah dan kitab-kitab lainnya. Secara ringkas, munculnya angin-angin tersebut adalah pada tanggal 3, tanggal 5, tanggal 13, tanggal 16, tanggal 21, tanggal 24, dan tanggal 25, dan setiap hari Rabu akhir setiap bulan. Adapun tanggal-tanggal tersebut menggunakan tanggal bulan Hijriyah, bukan kalender Masehi. Lalu Nabi Sulaiman berkata, demi Allah yang Maha Agung, aku bertanya kepadamu, masih adakah yang lain? Syekh Ahmar menjawab, wahai Nabi Allah, bersamaku ada angin yang berat yang Allah ciptakan untuk menghancurkan kota-kota, kampung-kampung, dan gunung-gunung pada hari kiamat. Ia memiliki cabang bernama angin Janubi. Apabila lewat seukuran rambut ke tubuh manusia, maka separuh tubuhnya akan mati, atau seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak selamanya.
maka obatnya minyak kayu bulsan atau minyak kayu zakum atau minyak kayu sainis, serta menghindari segala hal yang buruk atau yang dimakruhkan, dan segala makanan yang asam, yang dingin, dan menjauhkan diri dari syahwat, serta bermain-main atau bergurau dengan perempuan dan bergurau dengan gadis-gadis kecil pada musim kemarau, tidak pada musim hujan, serta memperbanyak berzikir asma Allah ya Latif secara terus-menerus hingga sembuh, karena penyakit ini sebesar-besar penyakit yang diturunkan oleh Allah ke dunia. Allah menyiksa siapa saja yang Ia kehendaki dari makhluknya dengan penyakit ini. Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Apakah bahayamu?" Ia menjawab, "Wahai Nabi Allah, sungguh jika aku masuk ke dalam otak manusia, maka hilanglah akalnya. Jika aku masuk ke dalam tubuh manusia, maka menyebabkan penyakit wazir, ambien, dan penyakit-penyakit lainnya." Setelah Nabi Sulaiman mendengar perkataan-perkataan yang menakutkan itu, maka ia perintahkan seluruh prajuritnya untuk membunuh dan membakar Rih Ahmar. Namun Rih Ahmar berkata, "Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat membunuhku atau membakarku, karena Allah menciptaku untuk semua itu serta memanjangkan umurku." Lalu Rih Ahmar menghilang dari hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan ia muncul lagi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwa pada suatu hari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengeluhkan penyakit pada perutnya hingga muntah darah. Maka turunlah malaikat Jibril seketika itu dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Hasan terkena musibah sebab Rih Ahmar atau angin merah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai saudaraku Jibril, apakah ada obatnya atau penawarnya?" Malaikat Jibril berkata, "Ada." Lalu menghilang sesaat, kemudian datang lagi dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menghadiahkan kepadamu doa yang diberkahi ini agar Hasan menghafalnya. Doa ini dapat mengobati angin tersebut. Sungguh doa yang mujarab. Barang siapa membacanya sekali seumur hidup, maka aman dari Rih Ahmar dan penyakit besar." Lalu Nabi Muhammad SAW membacanya dan ditiupkan di kepala Hasan bin Ali, maka Allah menyembuhkannya seketika itu juga, dan Hasan langsung bisa berdiri seperti terlepas dari rantai besi. Kemudian Nabi Muhammad perintahkan kepada Hasan agar mengajarkan doa tersebut kepada para sahabat dan menulisnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabatnya, "Ajarkanlah doa ini kepada umatku agar menjadi perlindungan bagi mereka dari penyakit yang besar dan angin merah. Sesungguhnya barang siapa yang hafal doa ini aman dari segala penyakit. Barang siapa yang mengalami kesusahan dan musibah lalu membaca doa ini atau membawanya, maka selamat dari keduanya. Dan Allah akan menolong orang tersebut dari musuh-musuhnya, serta menjadikannya termasuk orang-orang yang berbahagia." Berkat doa ini dan tujuan yang baik, maka akan mendapatkan segala yang diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun cara membuat doa ini untuk mengobati orang sangat rumit atau sulit, maka di dalam video ini saya tidak akan
menjelaskannya. Dan inilah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa fi sabilillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa a'azzu wa ajallu wa a'zamu wa aktaru mimma akhafu wa ahzaru. Wallahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allahumma ana ar-raqi wa anta syafi. A'udzu bika min syarri ma qadaita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ayyuhal malakanil azimani. A'udzu billahi rabbi wa rabbikuma wa khaliqi wa khaliqikuma wa musawwiri wa musawwirikuma khaliqis suwari wa raziqil bashari. A'udzu billahi min jami'il afati wal ahati wal baliyati wal amradi wal aryahi wal awrami wal asqami wal kasali wal khubli wal khumudi wal alami. U'idzu hamila kitabi hadza bi asma'illahil kiram wa ayatihil azam wa binuri wajhillahi dzil jalali wal ikram. Malikil mulki wal malakuti wal izzati wal jabarut. Al hayyid daimil baqil ladzi la yamut. Subhanahu ma a'zamu sya'nuh wa arfa'a makanah. Subhanahu ma a'zama sya'nah wa arfa'a makanah wa azza sultanah. Fatiris samawati wal ardi alimil ghaibi wasyahadatir rahmanir rahim. Malja'il qasidina mughisil malhufina rahimid du'afa'i wal masakin wa raziqil khalqi ajma'in zil azamati was sultani wal ra'fati wal ihsani wal judi wal imtinanil hannanil mannanir ra'ufid dayyanil qahharil ladzi la yaqhirul ghalibul mujir al mujiril ladzi la yujaru alayh. A'udzu billahi min syarril fitani wal mihani wa jami'i amradil badani wa minar rahil ahmari wad da'il akbari fin nafsi wal ruhi wal lahmi wad dami wal jildi wal azmi wal aruq wal asabi wal sya'ri bi'izzati idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbi, ya Bari'u, ya Mughisu, ya Jabbaru, ya Qahharu, ya Muqsitu, ya Daimu, ya Mubdi'u, ya Mu'idu, ya Saburu, ya Wadudu, ya Kafi, ya Mu'afi, ya Waqi, ya Baqi, ya Surihul Mustasrikhin, ya Khiyathul Mustaghisin, ya Man amruhu bainal kafi wan nun, ya Atufu, ya Syafuqu, ya Qadiru, ya Muqtadiru, ya Ahya, ya Syarahya, ya Barahya, ya Aduna, ya Asba'u ta'ala syadayal wahima, ya Buyutayya samkhaya, ya Azimu, ya Muqaddimu, ya Muakhiru, ya Alimu, ya Hakimu, ya Azimu, ya Hayyu, ya Qayyumu, ya Qa'iman ala kulli nafsin bima kasabat, ya Jami'u, ya Nafi'u, ya Rabbah, ya Maulah, ya Sayyidah, ya Malikah, ya Khayata Rukhbatah, ya Muhsinu, ya Mun'amu, ya Mutafaddilu, ya Mutakarrimu, ya Man ya'lamu ma nukhfi wa ma nu'linu, ya Ahkamal Hakimin, ya Waliyal Mu'minin, ya Aunad Du'afa'i wal Masakin, ya Kafil Mutawakkilin, ya Mukawwirul Laili 'alan Nahari wa Mukawwirun Nahari 'alal Laili, wa ya Qahira kulli syaitanin marid, ya Qami'a kulli jabbarin 'anid, ya Ni'mal Maula wa ya Ni'man Nasir. Ya Raziq at-tifl as-saghir, ya Rahim asy-syakhil kabir, ya Jabir al-azm al-kabir, ya Ilahal awwalina, ya Akhirul akhirin, ya Arhamar rahimin, ya Habibat tawabin, ya Khairul ghafirin, ya Khairul warisina, ya Khairul fasilina, ya Malik yaumiddin, ya Man iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa 'alaika natawakkalu wa fika narghabu wa fi ma ladayka narju. ومنك نخاف اللهم اشف حامل كتابي هذا من جميع الأمراض والأسقام والعلل والخلل والآلام والملل والكسل والوجل والأورام والذلل والذهب والمخل والأورام والدم الأسود والمرض الأنكد والريح الأحمر والداء الأكبر والدم الأصفر وجميع الآفات والعاهات والهموم والغموم والكروب والسكتة والدهشة والرعشة
والزيغ والحزن والسخر والمكر والغدر والقطور والوحوش والهوام ومشاخنة العوام والانهزام شر الشيطان والسلطان والحكام والذلام والقحط والوباء والهباء والغلاء والجلاء والزلزال والبلاء وهدم البناء وعضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء وشر الأشرار وكيد الفجار والانهزام وما اختلف عليه الليل والنهار ومن طارق الإنس والجان إلا طارق يطرق بخير يا رحمن ومن شر كل شيطان رجيم ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أنت ربي وعلمك حسبي عليك توكلت وإليك التجأت يا نعم المولى ويا نعم النصير وأنت حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Demikianlah kisah dan doa Reh Ahmar dan penyakit besar, juga wabah yang menimpa kaum muslimin seperti yang terjadi sekarang yang disebut corona. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.